adalah kondisi di mana air meluap dan menutupi sebagian besar daratan yang biasanya kering. Banjir bisa terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembangunan yang tidak sesuai atau pencemaran lingkungan. Banjir juga diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai tersebut. Berikut adalah dampak negatif dari banjir pada berbagai aspek kehidupan. Pertama, kerusakan properti seperti rusaknya rumah, bangunan komersial, serta infrastruktur seperti jalan raya. Kedua, menyebabkan kerugian ekonomi. Ketiga, menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa. Kemudian, menyebabkan kerusakan lingkungan. Adanya kelangkaan pangan hingga menaikkan harga pangan, dan juga menyebabkan gangguan pada arus transportasi. Selanjutnya, meningkatkan resiko penyakit terutama karena air tercemar. Lalu yang terakhir, banjir dapat menyebabkan gangguan psikososial seperti meningkatkan stres dan kecemasan di antara para korban. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi prabencana banjir. Pertama, membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT/RW. Kedua, sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Ketiga, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. Yang terakhir, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir, seperti alat komunikasi, senter, kotak P3K, dan lain-lain. Kemudian, hal-hal yang perlu dilakukan saat bencana banjir yaitu 1. Bijak dalam menggunakan air bersih. 2. Bila memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen penting. Ketiga, berhati-hatilah dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. Keempat, bila terjebak di banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. 5. Membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. Keenam, pantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Ketujuh, warga yang terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Kedelapan, jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian yang terakhir, bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat setempat. Lalu, hal-hal yang perlu dilakukan pasca bencana banjir yaitu 1. Menjauhkan kabel listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. 2. Menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai. 3. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bantuan seperti tempat tinggal, obat, makanan, dan pakaian. 4. Tidak menggunakan air bersih secara berlebihan. 5. Membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir. 6. Memeriksa ketersediaan air bersih. 7. Memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah. 8. Menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor ataupun tersumbat. Mitigasi bencana, terutama dalam hal banjir, adalah langkah penting untuk mengurangi kerugian dari ancaman alam dan meningkatkan ketahanan komunitas. Melibatkan masyarakat secara aktif, bekerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan terbaru menjadi kunci keberhasilan. Evaluasi terhadap pengalaman masa lalu juga membantu dalam meningkatkan kapasitas kita dalam menghadapi bencana. Dengan fokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan pembelajaran berkelanjutan, upaya mitigasi bencana menjadi lebih efektif dalam melindungi komunitas.